Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Saya yakin kalau saudara sudah benar-benar merasakan indahnya saat bersama Tuhan, tidak ada kata bosan dalam bersaat teduh. Amin. Kalau mungkin ada rasa bosan yang kita alami, hal itu mungkin karena kita belum waktu saat teduh itu sudah mulai hanya menjadi sebuah rutinitas dan kita tidak masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Karena itu saya berharap saudara setiap kali saat teduh benar-benar terfokus sepenuhnya kepada Tuhan dan benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga saudara akan merasakan indahnya saat-saat bersama Tuhan. Tidak ada kata bosan, tetapi yang ada adalah penantian. Kapan saat teduh lagi? Puji Tuhan ya. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan, Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa kita yang penuh kasih setia, mengasihi kita dan sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita pujikan lagu pujian yang sudah lama ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa seperti Bapa sayang anaknya, kalau tidak salah judulnya ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu Tuhan, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu,
Mari katakan lagi dari atas, Bapa, dengan lembut saja. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Mari kita resapi liriknya. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar kasih setiamu, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan Bapa kami. Haleluya. Yeah.
Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat saat yang sangat indah
pada saat hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan. Kau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami, Bapa. Engkau lebih dari segala-galanya. Bapa, kiranya Kau akan membawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Engkau membawa kami lebih dan lebih lagi mengenal akan pribadi-Mu, menikmati kebersamaan dengan-Mu. Tuhan, sertai kami. Tuhan, kiranya berkati kami. Bahkan lewat firman yang akan kami baca, kami dengar, kiranya lewat itu Tuhan juga berbicara dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk kembali dalam kebenaran firman ya. Kita berkomitmen ya membaca satu pasal satu hari. Dan kita sudah sampai pada Lukas pasal 2. Ya, puji Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dikatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sampai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan di mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya, shalom. Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya membagikan rema kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, saya seringkali terpukau setiap kali membaca bagaimana gembala-gembala itu langsung pergi ke Bethlehem, ya. Saya tidak tahu, saudara, di mana mereka menitipkan domba-domba yang mereka gembalakan. Seolah-olah atau mereka bawa, ya, saya tidak tahu. Yang jelas menurut saya mereka begitu sangat antusias dalam melakukan firman. Gembala-gembala waktu mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus itu, mereka sangat antusias sekali untuk melihat kenyataan firman. Mereka melakukan seperti yang disampaikan kepada mereka. Mereka mendengar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan mereka langsung pergi ke Yerusalem. Bethlehem, maaf ya, bukan Yerusalem. Ayat 20 katakan begini, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Saudara yang kasih Tuhan, banyak kali saya melihat orang Kristen tidak melihat kenyataan firman. Ya, banyak kali saya melihat orang Kristen tidak melihat kenyataan firman. Terkadang bukan karena Tuhan suruh mereka menunggu, menurut saya, ya, tetapi saya melihatnya karena mereka belum bergerak untuk melakukan firman. Yang banyak itu yang seperti itu. Ada juga tentu yang sudah melakukan firman, tetapi memang oleh rencana Tuhan harus menunggu, dan ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, mereka harus menanti sementara waktu, dan kemudian mereka melihat sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Ada banyak yang seperti itu juga, ada beberapa. Tetapi banyak orang Kristen tidak melihat kenyataan firman dalam hidup mereka karena mereka tidak bergegas melakukan firman. Berapa banyak kali firman yang kita dengar itu jatuh seperti jatuh di pinggir jalan, atau jatuh di tengah semak duri, atau jatuh di tanah berbatu. Semuanya tidak berbuah. Mungkin sempat bertumbuh, tetapi tidak sampai berbuah. Akhirnya
kita tidak melihat kenyataan firman. Coba saja bila gembala-gembala itu ketika mereka mendengar kabar itu mulai bingung, kemana saya harus taruh domba-domba ini, bagaimana nanti dibawa masuk kota, atau bagaimana, banyak pikiran-pikiran, kekhawatiran. Mereka tidak akan bertemu dengan bayi Yesus. Mereka tidak akan melihat kenyataan firman. Tetapi kita lihat di sini gembala-gembala ini bergegas. Saya mau mengajak saudara untuk saudara dan saya menjadi orang yang bergegas melakukan firman. Tidak menunda, tapi langsung cepat-cepat. Supaya sekali lagi jangan sampai kenyataan firman belum terjadi dalam hidup saudara karena saudara tidak bergegas melakukan firman. Kalau kenyataan firman belum terjadi, sekalipun saudara sudah melakukan firman, percayalah, sabar menanti. Saya dengan iman dan keyakinan penuh berani berkata, nanti di depan ada sesuatu yang jauh lebih baik yang akan saudara lihat. Ya, puji Tuhan, malah jauh lebih baik daripada yang saudara bayangkan bisa-bisa. Seperti ketika Yesus sengaja menunda. Kadang-kadang Yesus sengaja menunda kan? Yesus sengaja menunda untuk menyembuhkan Lazarus sampai Lazarus akhirnya mati. Tapi akhirnya justru mujizat yang lebih besar terjadi. Bukan sekedar Lazarus sakit terus sembuh, tetapi Lazarus bangkit dari kematian. Luar biasa. Oke? Jadi mari kita akan bergegas melakukan firman. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan tunda waktu untuk melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-kebenaran firman yang telah Kau bagikan bagi kami. Seringkali kami menunda-nunda dalam melakukan firman-Mu. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Sekarang mari saya persilakan kita masing-masing berdoa untuk nama-nama yang belum percaya Yesus, yang kita kenal, kita tahu orangnya. Kita akan doakan masing-masing supaya mereka, orang-orang ini, diberi Tuhan kesempatan untuk percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara seiman kami juga yang hari-hari ini menderita aniaya, sengsara karena nama Kristus atau karena kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka. Kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari aniaya dan penderitaan yang begitu mengerikan itu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kalau boleh, lepaskan mereka dari penderitaan itu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah kiranya pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan damai sejahtera atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesejahteraan dan berkat-Mu atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan membuka agar hati banyak orang berbalik kepada Tuhan, membuka jalan untuk pertobatan banyak orang
di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami umat-Mu di Indonesia garam dan terang dunia yang menyinari sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu maupun setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, memiliki gelar teologi, gelar kependetaan, evangelis, dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang lain yang busuk dan jahat di mata-Mu, Tuhan. Tutup bungkus kami dan keluarga kami agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu, bukan menghancurkan hati-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tolong agar Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa, kemampuan yang lebih-lebih lagi, sehingga kami boleh semakin luar biasa di dalam melayani-Mu, lebih efektif dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan tolong agar mereka boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tolonglah umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama buat saudara-saudari kita yang dalam posisi sakit saat ini. Banyak yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan saya sangat bersyukur. Dan saya percaya kesembuhan yang sama juga akan terjadi dalam hidup saudara. Yang dalam masalah pun akan Tuhan lepaskan, yang terikat oleh dosa, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan kemenangan dari dosa-dosa itu. Kita akan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang saat ini masih sakit, dalam kondisi sakit, baik di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus untuk yang dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, berikan kami kekuatan untuk dapat bertahan menghadapinya, sampai kami melihat pelangi kasih Tuhan yang begitu indah dinyatakan dalam hidup kami. Tolong kami agar kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terikat oleh kuasa-kuasa dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, terus tinggal dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa jamahan Allah bekerja atas hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong sehingga anak-anak Tuhan dilepaskan dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa.
Yuk kita akan doa lanjut. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami. Kiranya juga Engkau memberkati pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memakai kami menjadi sinar terang kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kami lewat apapun yang kami kerjakan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.